Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Pedang adalah sebuah alat atau benda yang sangatlah tajam. Pedang juga diciptakan awalnya untuk mempertahankan diri. Namun seiring berjalannya waktu, pedang juga disalahgunakan sebagai senjata atau alat untuk menyerang lawan. Di dunia pedang kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa tingkatan level dari pedang. Mulai dari 50 pedang terbaik, 20 pedang terbaik hingga 10 pedang terbaik di dunia. Tetapi jika berbicara sebuah pedang akan sangat membosankan jika berbicara sebuah level atau tingkatan. Di sini saya akan membahas mengapa pedang bisa sekuat itu berdasarkan levelnya, dan apakah benar pedang terbaik adalah pedang hitam yang dimiliki oleh Mamang Mihao. Kita semua dibuat bingung mengapa pedang memiliki level. Biasanya level kekuatan dari pedang berdasarkan dari bahan apa yang digunakan, teknik cara membuat pedang tersebut, kemudian siapakah orang yang membuatnya. Seorang pandai besi adalah orang yang paling berpengaruh dalam pembuatan pedang. Namun kita semua sudah tahu bahwa ada beberapa pedang terkutuk di dunia One Piece. Jika seseorang menggunakan pedang tersebut kemudian orang tersebut tidak memiliki tekad yang kuat sekaligus memiliki haki yang lemah, maka orang tersebut akan kalah oleh pedangnya sendiri. Seperti Zoro ketika terhisap oleh pedang Oden. Namun Zoro dapat mengendalikan pedang tersebut dan menetralkan hakinya agar tidak dikuasai oleh pedang Enma. Di dunia One Piece, pedang seakan-akan seperti makhluk hidup yang memiliki tuannya sendiri. Kita juga sudah tahu bahwa pengguna pedang bukan berarti seorang pendekar pedang. Pendekar pedang adalah seseorang yang mampu menguasai teknik, skill, bahkan tahu mana pedang yang biasa saja dan pedang yang terbaik dari segi kualitas. Seperti Roger menggunakan pedang Ace dan Shirohige menggunakan Muro Kamugirinya. Dua orang ini menggunakan pedang tetapi tidak mendapatkan gelar pendekar pedang. Lantas pendekar pedang adalah orang yang pintar dan menggunakan pedang sebaik mungkin di segala situasi, entah sebagai pertahanan ataupun penyerangan. Di sini saya cukup keheranan, pedang seakan-akan memiliki jiwanya sendiri. Satu-satunya pedang yang memiliki jiwa adalah pedang milik Spandam yang dikombinasikan dengan buah iblis. Berbagai macam buah iblis di dunia, namun saya cukup curiga bahwa pedang Spandam bukanlah dikombinasikan dengan buah iblis murni, melainkan buah iblis buatan dari ilmuwan paling pintar yaitu si Abah Pegapang. Jika pedang bisa dikombinasikan dengan buah iblis, apa jadinya jika pedang hitam milik Mihawk dikombinasikan dengan buah iblis Logia? Di sini kita dihadirkan ada sebuah kekuatan pedang yang cukup menarik, dan pedang tersebut dari kubu bajak laut rambut merah yaitu sang kaptennya sendiri Akagami no Sang. Di Mupi Red, Sang mengeluarkan pedangnya tetapi pedang tersebut mengeluarkan api yang berkobar-kobar. Belum diketahui dari mana asal muncul api tersebut. Apakah pedang Akagami no Sang layaknya pedang Spandam atau tidak, karena biasanya pedang hanya bisa mengaliri haki saja. Api adalah termasuk sebuah logia. Jika logia api adalah merah-merah Nomi, maka di sini sangat mustahil karena merah-merah sekarang berada di tangan Sabo. Maka kesimpulannya berbeda pedang maka berbeda juga dampak yang ditimbulkan. Contohnya adalah Shirohige yang mengkombinasikan gura-gura Nomi dengan pedangnya, tetapi gura-gura tersebut langsung dikonsumsi oleh Shirohige, tidak seperti Spandam, entah karena bahan dari pedang tersebut atau bukan. Karena kita juga tahu bahwa Zoro seperti mengeluarkan aura entah api hijau ataupun biru dan sebagainya. Sejatinya pedang adalah benda mati yang tidak bisa bergerak, tetapi pedang bisa merespon haki seseorang yang berada di dekatnya. Namun yang jadi tanda kurung adalah pedang sekuat apapun jika penggunanya lemah dalam haki dan tekad maka sama saja dengan wadul alias bohong. Zoro pernah mengalirkan hakinya kepada sebuah pisau di Wano. Maka kesimpulannya selain bahan pedang yang bagus dan berkualitas, kemudian tergantung pembuatnya, peran penting utama adalah kepada user atau pemakainya. Jika Mihawk memakai pedang biasa saja, tetapi karena Mihawk sejatinya adalah pendekar pedang, maka pedang murahan pun bisa menjadi senjata yang sangatlah berbahaya dan edan. Jangankan pedang, tangan kosong pun bisa dijadikan sebuah senjata dilapisi dengan haki buso ataupun Housoku haki. Maka yang terpenting adalah pengguna pedang tersebut yang harus didukung oleh pedang dengan level tertentu. Maka pendekar pedang harus seimbang antara pengguna dan kualitas pedangnya itu sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah, sangat menarik. Menurut saya ini yang sangat menarik dari si Mihawk ini ya. Belum diketahui si Mihawk ini mengalahkan siapa sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia. Apakah penyandang pendekar pedang nomor 1 di dunia sebelum Mihawk ada apa enggak gitu. Dan pendekar pedang nomor 1 di dunia siapa gitu sebelum si Mihawk tidak dijelaskan juga gitu. Cuma diketahui si Mihawk aja. Dan di sini juga pedang Yoru adalah pedang hitam ya. Dan diketahui juga pengguna pedang hitam cuma ada di dunia, yaitu sang legenda yaitu Ryuma, dan yang sekarang adalah Mamang Mihawk gitu.
Kemudian si Akagami no Sang, saya teh cukup curiga gitu bikin konten ini teh, kenapa sih si pedang teh bisa mengeluarkan api gitu. Di Movie Red si Akagami ini teh mengeluarkan api dari pedangnya gitu, dan si apinya cukup besar. Apakah itu teh efek studio yang mengikuti zaman atau emang karena kualitas dari pedangnya itu sendiri gitu? Karena di dalam dunia One Piece saya tuh cukup curiga juga si pedang ini tuh mungkin kalau tebasan mah oke gitu ya, tebasan kayak si Mihawk nebas Shirohige gitu, jauh gitu si tebasannya. Tapi kalau misalkan api mah kan adalah Logia gitu. Kalau misalkan tebasan mah bisa dilapisi haki, tapi kan kalau Logia mah bukan haki gitu. Haki mah nggak bisa ngeluarin api gitu setahu saya mah. Tapi mungkin bisa juga ya di Red Hawk juga, jurus si Luffy kan ada apinya juga Red Hawk. Apakah haki ini tuh bisa menciptakan Logia atau enggak gitu? Atau jadi si pedang ini teh memakan buah merah-merah, tapi kan merah-merah mah api mah ada di tangan si Sabo gitu. Nah kalau misalkan kalian punya pendapat, tulis aja di kolom komentar pendapat kalian kayak gimana, karena ini mah adalah diskusi, jangan terlalu serius lah. Saya tuh nonton One Piece Movie Red, lihat si Akagami jadi bikin konten ini, kenapa ya gitu sih. Pedang teh bisa mengeluarkan api gitu, dan si Zoro juga kan ada aura biru, aura ungu, aura apa itu mah mungkin aura ya, tapi kayak api gitu. Waktu ngelawan si King juga kayak api, apakah itu teh api atau aura aja gitu. Tapi kalau misalkan di Movie Red mah si Akagami mah api gitu, entah karena kualitas pedangnya ya, beda pedang mungkin beda kualitas, dan beda juga efek penyerangannya atau efek digunakannya gitu mungkin gitu ya. Dan yang berikutnya adalah si Roger sama si Shirohige. Meskipun Roger ini teh sangat kuat dan Shirohige ini sangat kuat teh menggunakan pedang, tetapi tidak disandangkan sebagai pendekar pedang ya. Beda gitu. Kalau misalkan pendekar pedang mah adalah orang yang menguasai teknik berpedang dengan skill apapun, dengan cara apapun menggunakan pedang. Tapi kalau misalkan si Roger sama si Shirohige mah menggunakan pedang, tapi yang fokusnya teh di hakinya gitu, kayak si Akagami gitu. Jadi bukan pendekar pedang tapi user pedang gitu. Beda kalau pendekar pedang mah kayak si Zoro, kayak si Mihawk, baru itu pendekar pedang. Sangat menarik di sini teh menurut saya. Dan si Akagami sama si Mihawk juga kalau misalkan bertarung satu lawan satu mah otomatis yang jelas mah pasti menang mah. Kalau nepi ka sampai ke bubuk, nepi ka hancur gelut ribut, si Akagami pasti keluar sebagai pemenang. Tapi di sini teh menjadikan rival teh karena sadar diri si Akagami teh skill berpedangnya tidak sebaik dan sebagus si Mihawk. Dan si Mihawk juga menjadikan rival si Akagami teh adalah untuk melatih diri menggunakan senjata atau melawan pengguna pedang dengan haki tingkat tinggi seperti si Akagami gitu. Karena di sini juga si Mihawk teh sadar diri bahwa hakinya tidak sekuat si Akagami, dan si Akagami juga sadar diri bahwa hakinya kuat tetapi skill berpedangnya tidak sekuat atau sebaik Mamang Mihawk. Ya itu cuman pembahasan untuk mengisi waktu aja sambil menunggu chapter-chapter terbaru ya. Kemarin chapter 1100 mungkin 1101 mungkin ya si Mamang Dragon ini teh. Banyak juga yang berteori di 1100 teh akan keluar namanya buah iblis dari Mamang Dragon, dan nyatanya digocek lagi sama Mamang Oda. Mamang Oda teh ya tuh ya. Sulit ditebak lah, sangat menarik lah. Dan buat yang kalian punya pendapat atau teori, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan saya salah, sebutkan salah saya apa di kolom komentar. Dan menurut kalian kayak gimana? Saya mah tidak anti komentar, tidak anti hujat, karena komentar itu untuk membuat kita menjadi lebih baik ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya teh geus perih ya, teh ngocol belak tita tadi ya teh, aduh. Ya udahlah, salam sejahtera. Neng Yuli cantik sekali dengan Neng Irma. Goodbye, dadah.